Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hening sejenak dan berdoa. Amin. Marilah kita mulai kebaktian kita pada sore hari ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 68 ayat 5. Bunyinya adalah demikian. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan epistel minggu ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita membacanya secara responsoria dan ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Saya mulai dari ayat pertama. Dua harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu.
Kita baca bersama, kiranya semua raja menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Minggu 24 Maret 2024. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Palmarum. Topik minggu, lihat Rajamu datang kepadamu. Yang kedua, anggota jemaat baru. Mulai Minggu 24 Maret 2024 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Sutoyo keluarga Patar P. Purba dan istri Romsiska Boru Nababan beserta 1 orang anak datang dari Gereja Protestan Persekutuan Pohan Tonga Resort Tapanuli Utara 3. Yang ketiga, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 24 Maret 2024 telah pindah keluarga Hesekiel Mangasi Siagian dan istri Melisa Krisdayanti Borugultum beserta 1 orang anak dan 1 orang tanggungan. Pindah jemaat ke HKBP Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Keempat, baptisan kudus. Hari Minggu tanggal 7 April 2024 di ibadah jam 8.30 WIB. Gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus. Kepada jemaat yang ingin membawa anaknya untuk dibaptis, sudah bisa mengambil formulir baptisan di sekretariat gereja. Yang kelima, ibadah Passion. Di hari Rabu sampai Kamis 27 dan 28 Maret 2024. Di hari Rabu 27 Maret, ibadah Passion pertama dilaksanakan di gereja masuk jam 19.30 WIB dan live streaming. Kamis 28 Maret 2024 ibadah Passion kedua dilaksanakan di gereja masuk jam 19.30 WIB dan live streaming. Dihimbau kepada seluruh parhalado dan jemaat supaya hadir di acara Passion tersebut dan paduan suara diharapkan bisa mengisi kor di acara tersebut. 6. Kebaktian bulanan NHKBP Sutoyo. Hari Sabtu 30 Maret 2024, NHKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di lantai 4 Serbaguna HKBP Sutoyo mulai jam 19 WIB. Dihimbau kepada NHKBP Sutoyo supaya hadir dalam kebaktian bulanan tersebut. 7. Jadwal perayaan Paskah di HKBP Sutoyo. Di hari Jumat 29 Maret 2024 adalah Jumat Agung. Ibadah masuk 5 kali seperti biasa. Jam 6, jam 8.30, jam 11, jam 15, dan jam 18. Di setiap ibadah akan dilaksanakan ulaun nahohom dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Minggu 31 Maret 2024, Paskah pertama, acara buah-buah ijuk jam 5 digabung dengan ibadah jam 6 menjadi masuk ibadah jam 5 WIB.
Lanjut ke ibadah jam 8.30, jam 11, jam 15, dan jam 18 WIB. Hari Senin 1 April 2024, Paskah kedua, gereja kita akan melaksanakan ibadah masuk jam 19.30 WIB. Dihimbau kepada seluruh jemaat di sektor-sektor supaya hadir di acara Paskah kedua tersebut. Kedelapan, persembahan ke depan altar. Minggu 31 Maret 2024, di setiap ibadah setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk Diakonia Sosial HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Yang kesembilan, jadwal Parheheon. Minggu 31 Maret 2024, Parheheon Parupuan HKBP Sutoyo. Dalam acara Parheheon tersebut, Parupuan HKBP Sutoyo turut ambil bagian pelayanan, hari tahun, persembahan, dan kor di ibadah jam 8.30 WIB. Minggu 21 April 2024, Parheheon Sekolah Minggu HKBP Sutoyo. Dalam acara Parheheon tersebut, Sekolah Minggu HKBP Sutoyo turut ambil bagian pelayanan, kor, pengumpulan persembahan, dan mandok hata. Yang ke-10, family gathering pelayanan full time. Di hari Kamis dan Jumat tanggal 4, 5 April 2024, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan family gathering bertempat di Green Forest Hotel Bogor. Yang ke-11, periodisasi. Sesuai dengan aturan peraturan HKBP tahun 2024 adalah tahun periodisasi, dihimbau kepada seksi kategorial untuk melaksanakan periodisasi yang dipimpin oleh Ketua Dewan Koinonia, batas waktu sampai dengan tanggal 20 April 2024. Selanjutnya akan dilaksanakan rapat Parhalado Partohonan untuk memilih Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, Sekretaris Huria, Bendahara Huria, dan Parartawan. Ke-12, sumbangan. Diterima sumbangan dari NN, bunga altar, Minggu 24 Maret 2024, ucapan syukur atas ulang tahun. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita memuji Tuhan sambil menyerahkan persembahan 2 kantong. Kita bernyanyi. Bumi mahukah kasihnya
Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di minggu terakhir minggu Passion ini, firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu tepatnya di Minggu Palmarum, diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan buat kita semua, kita dapat mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita masuk ke Minggu Palmarum. Palmarum yang berasal dari kata palma, si mare-mare, daun palem. Karena tradisi gereja menganggap ketika Yesus datang, maka kita haruslah menyambut dengan daun palem. Daun palem. Teks-teks Yahudi mengatakan bahwa daun palem adalah simbol kemenangan buat kita, umat manusia. Dan bukan hanya Yahudi, tetapi Timur Tengah rata-rata menganggap bahwa daun palem adalah simbol kemenangan. Mesir, Yunani, Romawi, bahkan ada di mata koin Romawi, seorang raja memegang daun palem. Begitu juga tradisi Yunani. Apollo memegang daun palem. Karena daun palem di tradisi Timur Tengah adalah simbol kemenangan bagi umat manusia. Tetapi pertanyaannya sekarang, kemenangan yang bagaimana yang diberikan Yesus kepada kita? Inilah pelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa sesuatu yang datang ini adalah seorang raja
yang telah dinubuatkan dari perjanjian lama. Sudah diberitahukan sebelumnya. Termasuk Zakaria 9 ayat 9 mengatakan, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Artinya perjanjian lama sudah mengatakan bahwa raja yang akan datang sesuai dengan topik kita pada hari ini adalah raja yang mengendarai keledai. Inilah yang memberikan kemenangan buat kita. Tetapi kemenangan yang apa? Yang bagaimana yang diberikan Tuhan kepada kita? Disinilah ekspektasi kita terkadang salah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan dari sini kita belajar dari teks firman Tuhan kita pada hari ini di Minggu Palmarum, bahwa bangsa Yahudi dia benar melakukan cara untuk menyambut raja, tetapi salah dalam berekspektasi tentang raja yang akan datang ini. Mologoarnaro raja, Sian Pudi, berarti sesuatu yang harus kita sambut. Dan semuanya itu tergantung dengan ekspektasi kita, harapan kita, raja yang bagaimana yang mau datang. Dan orang-orang Yahudi mengatakan, ketika raja datang, maka mereka berkata, Hosana bagi anak Raja Daud. Hosana artinya kemenangan. Itulah harapan. Hosana. Dan mereka salah mengerti tentang Yesus. Dan sangat jelas dikatakan di ayat 11. Di ayat 10 dikatakan, dan orang berkata, siapakah orang ini? Ayat 11 dikatakan, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Yesus hanya disebut sebagai seorang nabi. Mereka salah berekspektasi. Kemenangan yang diharapkan orang Yahudi adalah kemenangan untuk bebas dari penjajahan Romawi. Itu yang mereka harapkan. Kata-kata Hosana mungkin tepat mereka menggunakan, tetapi tujuannya salah ketika mereka mengharapkan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan dari penjajahan Romawi. Dan dari sini kita belajar, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa bukan itu kedatangan Yesus. Bukan itu. Nubuat yang sudah dikatakan sebelumnya justru menjadi hilang dan sirna hanya gara-gara ekspektasi yang salah untuk menjambut kedatangan raja. Ayo, yang baru datang itu, masuklah sini, belakang sini, duduklah di depan. Kayak begitunya kita menyambut kalau raja datang. Bukan kan? Harus pakai red carpet. Kalau datang mungkin presiden datang ke sini, kita langsung sudah hepot. Langsung duduk di depan. Ini semua tergantung ekspektasi. Mesias sudah dikatakan sebelumnya akan datang mengendarai keledai. Tetapi kenapa bisa orang Yahudi salah? Karena apa? Karena dia kalah dalam berekspektasi dan salah.
1 tambah 1 bisa menjadi 5. Ketika apa? Ketika perut kita kosong, ketika segala macam. Tetapi firman ini mengatakan bahwa Yesus yang datang, seperti Origenes mengatakan dari Alexandria, bahwa kemenangan yang ingin diciptakan Yesus dalam minggu seksaranya, ketika ia masuk Yerusalem dan kemudian puncaknya disalibkan dan bangkit, maka dia memberikan kemenangan rohani dan bukan kemenangan daging. Artinya Yesus memberikan kita kemenangan rohani untuk mengalahkan daging. Ini sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mengapa Yesus disalib. Agama lain mengatakan, "Oh, ya Tuhanmu disalib." Tetapi yang disalib adalah daging. Yang disalib adalah sarks. Yang disalib adalah hawa nafsu, simbol. Tetapi rohaninya masih hidup. Dan dia mengalahkan kedagingan itu dengan bangkit dari kubur. Tetapi sering disalahartikan bahwa Yesus itu tidak disalib. Itu sembrono. Itu salah mengerti. Diganti rupa orang lain. Tidak ada teks Yahudi mengatakan itu. Simbol penyalipan adalah simbol penyalipan daging. Daging itulah yang disalib. Sehingga daging, hawa nafsu menjadi kalah atas rohani, spiritualitas, iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, selain dari ekspektasi, sering kita salah dalam orientasi. Lagi-lagi apa? Karena daging inilah yang menciptakan bahwa kita sering terjebak dan mengalahkan yang rohani. Padahal tidak. Justru dalam tubuh kita manusia ada peperangan antara rohani dengan daging, hawa nafsu kita. Inilah kita orientasi yang salah, termasuk orang Yahudi. Dan berkali-kali saya mengatakan bahwa kita manusia itu juga ada kefarisi-farisian di dalam diri kita. Ada. Farisi bukan hanya di Israel sana, tetapi di Indonesia, di seluruh bangsa ini ada. Kalau melihat segala sesuatu itu dengan daging, maka kita selayaknya orang Farisi. Sama. Saya kalau bertanya sama Naposo Bulung dan juga Par Guru Malua di Medan atau di sini, semua tuh jawabannya sama. Kenapa kamu nggak pertanyaan? Sibuk kerja, Mang. Sibuk kerja. Kayaknya beken kali orang ngomong sibuk kerja. Ayo kita latihan kur, sibuk kerja. Kayaknya hanya apotik lah yang 24 jam. Sibuk kerja. Dalam hal ini kita masih kalah. Memang betul kalau kerja, kalau tidak bagaimana? Ini yang bahaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahaya. Kenapa? Berarti kita, rohani kita, iman kita kalah dengan kedagingan kita. Kalah. Padahal salib menyimbolkan iman mengalahkan daging kita. Jangan dibalik. Ada juga yang mengatakan, kalau kemana kamu malam mingguan?
Partangyangan, gak keren namang. Tapi kemana kamu malam mingguan? Nongki-nongki sama kawan naposo. Di mana? Di luar mang, di Mayasari. Nah, itu baru mantap. Padahal jonokdo di son suson. Buasa dang di son minum bandre. Sambil marende. Kenapa? Semua karena daging kita pengen dilihat. Artinya saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, orientasi kita haruslah yang pertama ke Tuhan. Ke iman dan pengharapan kita. Baru setelahnya yang kedua terserah. Termasuk moloneng marbinggu di son. Yang pertama adalah carilah dulu kerajaan Allah. Kedua carilah dulu nabagaki, barulah itu terserah kalian. Yang pertama itu dulu. Baru yang kedua, cari pasangan hidup, silahkan. Mengapa demikian? Karena kalau salah kita pasangan hidup, paling hanya 25 tahun kita merana. Habis itu mati kita. Ya kan? Tapi kalau salah mencari juru selamat, di surga merana, di dunia pun merana. Selamanya merana. Maka dari itu jangan salah cari juru selamat. Dan jangan salah mengerti firman Tuhan kita. Penderitaan Yesus Kristus adalah untuk mengalahkan dosa-dosa yang berasal dari daging. Dan kemudian yang paling penting juga adalah ketika kita berekspektasi sama Tuhan, maka jangan pernah mengharapkan Tuhan dari satu sisi yang enak-enaknya saja. Ini sering terjadi bagi kita orang-orang percaya. Paling sering, Tuhan itu adalah sumber berkat. Isi doanya semua mangido. Mohon, memohon, 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 amin. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberikan aku pekerjaan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan aku pasangan yang hidup. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan aku. Kadang kalau ada doa syafaat kayak begitu, saya aja pendeta capek dengernya. Capek dengarnya. Semua meminta. Kapan mengucap syukurnya? Kapan doa sekresinya? Ini juga yang dikatakan Ayub melalui firman Tuhan di kitab Ayub. Ayub 2 ayat 12, ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Ini Ayub menjawab ke kawan-kawannya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jangan hanya kita berhubungan dengan Tuhan hanya meminta berkat, tetapi ikut juga harus memikul salibnya. Harus ikut memikul salibnya. Inilah via dolorosa. Artinya kita berkorban untuk sesama kita. Dan Yesus adalah contoh yang sempurna di minggu-minggu Pasion. Jangan mau yang enaknya aja dari Tuhan, tetapi tidak mau dari yang tidak enaknya. Demikian juga kalau kita berprofesi. Ada satu sintua saya di Dumai mengatakan, ini yang selalu saya pegang, Marga Siregar. Dia katakan seperti ini, amang pandita, muluhamu pandita, unang hulana tabu-tabui, yang tidak enak pun harus dilakukan.
Yang tidak enak pun harus dilakukan. Jangan hanya mau nerima si palas roha, menerima hamuliateon. Tetapi giliran ada yang marsakit, yang jauh, masuk gang lagi rumahnya, gak mau. Dan ini berlaku buat kita semua, segala profesi. Dokter pun juga begitu. Jangan yang mau hanya merawat orang-orang yang kaya. Rawatlah juga orang-orang yang miskin itu. Jangan yang mau enak-enaknya saja. Karena dengan ini kita juga ikut memikul salib. Sude profesi. Songonido parhata. Unang ulan jabuna morai. Alai molo jabuna masuk gangi. Dangolo imana. Bah sibuk au bah. Adong ulaku. Dan buyau gabe parhata parsinabung. Kalau kita masih mengikuti seperti itu, maka dunia ini sampai akhir zaman tidak pernah ada kerajaan surga di dunia ini. Maka dari itu, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, ingatlah bahwa Minggu Palmarum ini mengajarkan kepada kita bahwa kedagingan telah kalah. Dan harus kita paksa supaya daging itu, hawa nafsu kita kalah. Biarlah iman kita dan pengharapan kita menjadi pemenang di dalam diri kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, sehingga Engkau memberikan kami Tuhan pengertian yang begitu mendalam bahwa Engkau telah mengalahkan kedagingan di dalam diri kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami masih jemaat-Mu yang anak-anak yang masih belajar Tuhan untuk mengalahkan dan mengendalikan kedagingan kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin dewasa Tuhan di dalam iman dan pengharapan. Bagi jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan, atau yang menonton secara live streaming, Engkaulah yang memberkati mereka Tuhan satu persatu. Di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, Engkaulah yang menjadi roh penghibur di dalam diri mereka. Ataupun yang dalam keadaan sakit Tuhan, yang tidak dapat hadir pada hari ini, Engkaulah dokter dari segala dokter Tuhan, yang mampu menyembuhkan segala penyakit, sehingga di minggu yang akan datang dapat kembali bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Masih banyak pergumulan kami, namun kami percaya Engkaulah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang menyempurnakan doa kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Di ayat-ayat selanjutnya kita bernyanyi secara kanon. Pertama bawa dulu laki-laki, baru amin haleluya disambut sama perempuan, baru nanti refnya kita semua. Baru kemudian berulang lagi perempuan dulu, baru nanti dijawab sama laki-laki. Laki-laki duluan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu ayat lagi. Perempuan yang pertama. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama Perlado HKBP Sutoyo, kami mengucapkan kepada jemaat yang hadir di sini dan juga yang mengikuti via streaming, selamat Minggu Palmarum buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.